Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang tugas besar Jarkomdat. Kami menyampaikan tugas besar Jarkomdat untuk set 5. Di kelompok ini ada saya, Ervairul Ramadan, lalu Bagus Angkasa, dan Kevin Kagan. Di sini kami akan menjelaskan ada IP address, subnetting, subnet max, VLSM, client server, dan simulation time. Untuk IP address sendiri, itu setiap perangkat yang terhubung ke internet membutuhkan nomor pengenal yang unik untuk berkomunikasi, yang biasa disebut alamat IP. Alamat IP tersebut terdiri dari nilai-nilai biner dan mendorong perutan semua data melalui internet. Alamat IP terbagi menjadi 2 versi. IP untuk yang versi pertama itu adalah IPv4, panjangnya 32 bit, dan alamat IPv6 panjangnya 128 bit. Fungsi IP address sendiri adalah sebagai identitas alamat setiap perangkat jaringan yang akan melakukan komunikasi antar perangkat. Buat subnet awalnya dirancang untuk mengatasi kekurangan alamat IP melalui internet. Teknik ini bisa memecah network terlalu besar dan ribet menjadi network yang kecil dengan nama baru yang lebih mudah diatur. Dan subnetting ini tidak bisa asal digunakan. Subnetting hanya cocok untuk dilakukan pada IP address kelas tertentu. Pengertian subnetting adalah strategi yang digunakan untuk memisahkan satu jaringan fisik menjadi lebih dari satu sub jaringan logis yang lebih kecil atau subnet. Untuk subnet masknya ini, IP address memiliki 2 komponen, network address dan host address. Subnetting selanjutnya membagi bagian host dari IP address menjadi subnet dan host address jika subnetwork tambahan diperlukan. Akibatnya, ini menutupi IP address dan membagi IP address menjadi network address dan host address. Lalu selanjutnya ada VLSM. Jenis perhitungan subnetting di mana panjang subnet mask yang kita berikan akan disesuaikan dengan banyaknya jumlah host di setiap subnet tersebut. Contoh gambarnya ada di sebelah kanan ini. Lalu selanjutnya. Client server, konsep arsitektur perangkat lunak atau software yang menghubungkan 2 objek berupa sistem klien dan sistem server yang saling berkomunikasi melalui jaringan komputer maupun satu komputer yang sama. Server akan menyediakan pengelolaan aplikasi, data, dan keamanan data klien. Berikut adalah segmen host, prefix, network address, subnet max, broadcast, dan usable IP yang kami gunakan untuk simulasi nanti. Lanjut. Penambahan dua angka pada host dikarenakan setiap segmen membutuhkan alamat untuk network address dan broadcast address, dan hal ini berpengaruh pada usable IP, sehingga semisal yang tadinya usable IP 64 dikurangi 2 menjadi 62. Network address diambil dari batas awal usable IP, broadcast address diambil dari batas akhir usable IP. Selain dari batas awal dan batas akhir yang akan digunakan untuk host. Penentuan subnet mask dapat dilakukan perhitungan pengurangan tergantung berapa jumlah host yang prefix kita dapat jangkau. Contoh prefix 26 dapat menjangkau 64 host. Maka menentukan subnet max adalah dengan mengurangi nilai maksimum subnet max yaitu 256 dengan jumlah host yang dijangkau, sehingga hasil pengurangan dari 256 dikurang 64 sama dengan 192. Maka subnet max dari prefix 26 adalah 255.255.255.192. Hal ini berlaku untuk segmen-segmen selanjutnya. Lanjut. Oke, selanjutnya kami akan melakukan simulasi di software Cisco Packet Tracer.
Untuk simulasi yang pertama, sebagaimana ada di soal untuk set 5 di sini, untuk topologi yang kami gunakan saat ini adalah topologi tree, dan untuk masing-masing IP-nya sudah kami taruh di masing-masing PC, switch, dan router sampai ke server tersebut. Lalu selanjutnya ini ada pengecekan ping dari gedung 1 menuju gedung 2. Baik, contohnya seperti ini. Misalnya dari PC 0 ingin mentransfer data menuju PC 4. Pertama-tama kita cek dulu dari PC 4 ini. Kita ke desktop, lalu IP configuration. Ini adalah IP address dari PC 4. Bisa kita copy dulu. Setelah itu kita silang saja. Lalu kita pencet PC 0-nya ke desktop, lalu ke command prompt. Di sini kita tinggal ketik ping, lalu klik kanan, paste. Kita enter. Di sini masih loading. Terlihat di situ tadi 25% loss, artinya 75%-nya itu berhasil. Pada percobaan pertama biasanya terjadi kegagalan atau RTO. Lalu selanjutnya kita coba untuk mengecek ping dari divisi accounting menuju server. Pertama kita seperti tadi, kalau tadi kan mengecek di PC 4, kalau ini kita pencet servernya, klik kiri, lalu pencet desktop, kita ke IP configuration. Di sini IP address dari server tersebut, kita copy aja, lalu silang. Bisa milih, kita coba di PC 1 ya. Ke desktop, lalu ke command prompt, ketik ping, lalu klik kanan, paste, enter. Ditunggu dulu. Lalu ini hasilnya, sama seperti tadi, 25% loss, 75% berhasil. Oke, kita bakal lanjut aja ya dari soal keempat, yaitu mendemokan dan menjelaskan router MAC address table di switch. Jadi MAC address itu ada di router. Jadi sekalian aja kita ke soal yang soal yang demo dan 5, penjelasan yaitu routing. demo dan penjelasan routing table di router. Jadi kita langsung aja. Oke, lewatnya. Nah, ini dia di router. Kita ke config, jadi fast Ethernet itu yang di 0 itu dikendalikan oleh switch yang switch 0. Jadi fast Ethernet itu kabel fast Ethernet yang 0 banding 0 itu disalurkan ke fast Ethernet di 0 banding 1 di switch 0. Jadi itu mereka menggunakan MAC address yang ini dan subnext IP address-nya digunakan yang berada di sini. Subnet mask-nya juga. Begitu pula dengan selanjutnya, jadi mereka tuh menggunakan statistik address yang berada di komputer PC yang berada di PC 0 dan PC 1.
seperti itu. Dan ini switch ini mengendalikan PC yang di divisi routing dan termasuk juga di divisi technical. Jadi router ini dibagi jadi dua gedung. Lanjut ke router di gedung 2. Jadi yang di Fasternet, kabel Fasternet 0/0 itu dia sambungnya ke Fasternet yang gedung yang di divisi Public Relation. Dan juga Fasternet 1/0 itu dia nyambungnya ke divisi marketing. Jadi kedua kabel tersebut tersambung menjadi dua bagian, dibagi lagi di device switch-nya menjadi dua komputer, yaitu PC4 dan PC5. Dan begitu juga di divisi marketing, switch-nya dibagi menjadi dua kabel lagi, jadi PC6 dan PC7. Statistik yang digunakan pun juga terdapat mungkin bisa dibilang sama di bagian address yang via 192.168.10.150 dan mungkin berbeda di network address yang 192.168.10.96/27 seperti itu. Kita langsung masuk ke router 0. Router 0 di sini statistiknya mungkin bisa dibilang lebih banyak dari kedua router tersebut, karena router yang 0 ini dia menjadi pusat dari router yang berada di gedung 1 dan 2. Jadi router gedung 1 dan gedung 2 itu mereka menyalurkan data-data ke router utama di bagian sini yang menuju ke server yang dituju. Seperti itu. Itulah mengapa network address di router ketiga di router 0 lebih banyak dari router gedung 1 dan gedung 2. Sekian dari pemaparan kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.